Shalom anak raja, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam sharing Pelita. Ada sebuah kisah, ada seekor burung yang tinggal sendiri di sebuah pohon yang tua di tengah-tengah tanah yang cukup gersang. Tidak terlalu subur tanah di sekitar situ, tapi burung itu tetap tinggal di pohon yang tua itu dan sudah hampir mati karena sejak kecil burung itu tinggal di pohon itu. Bahkan papa dan mamanya tinggal di pohon itu sampai papa dan mamanya meninggal dunia. Jadi begitu lama burung itu tinggal di rumah itu, di pohon itu, dia terbiasa tinggal di pohon itu. Sekalipun kadang dia harus mencari makan di jarak yang jauh, tapi dia selalu kembali ke pohon itu untuk tidur, untuk beristirahat. Satu kali ada sesuatu yang terjadi. Ada hujan yang sangat keras, ada angin yang sangat keras, dan kemudian pohon itu saudara disambar dengan petir, ditiup oleh angin sehingga pohon itu terbelah dan pohon itu roboh. Burung ini saudara ketika selesai hujan, selesai angin yang cukup kencang, selesai semua itu berlalu, dia melihat rumah yang selama ini dia tinggal. Rumah yang dia udah tinggal sekian lama, bahkan sejak dia kecil, papa dan mamanya juga tinggal di situ. Sekarang dia tidak memiliki rumah lagi. Dia harus pindah, dia sangat sedih saudara. Dia sangat terpukul dengan keadaan itu. Tapi mau tidak mau saudara, burung ini harus pindah, dia harus mencari tempat yang baru. Akhirnya saudara burung ini terbang sangat-sangat jauh. Ribuan mil dia terbang. Sampai pada akhirnya dia bertemu, dia mendapati sebuah hutan yang sangat besar. Setelah dia terbang sekian lama beristirahat, terbang lagi, beristirahat, terbang lagi. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang tidak pernah dia datangi sebelumnya. Tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah hutan yang sangat subur saudara. Dan di hutan itu ternyata ada begitu banyak komunitas burung. Dan di hutan itu saudara sangat hijau, berlimpah dengan makanan. Dia tidak perlu jauh-jauh untuk bisa mencari makanan. Dan akhirnya burung itu membangun sarang yang baru di hutan yang dimana dia temui. Anak raja dimanapun Anda berada, seandainya kilat tidak menyambar pohon di mana dia tempat tinggal, seandainya angin tidak bertiup dengan sangat kencang sehingga merobohkan dan menghancurkan pohon yang sudah tua yang selama ini dia tinggal, burung ini tidak pernah akan bertemu dengan hutan yang subur, hutan yang baik, dan dia bisa bertemu dengan komunitas yang baru, burung-burung yang teman-teman yang baru di sana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, anak raja dimanapun engkau berada, kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Kadang-kadang ada hal yang Tuhan ambil dari kita. Kadang-kadang ada masalah yang Tuhan ambil dari kita. Ada pergumulan yang harus kita hadapi. Dan kita harus berpindah. Kita harus move on. Oke. Saudara, bukan Tuhan ingin menghukum kita. Bukan Tuhan ingin menghancurkan kita. Tapi Tuhan ingin membawa kita di tempat yang baru. Tuhan ingin membuat kita naik kelas. Tuhan ingin membuat kita, saudara, lebih berkembang lagi. Tuhan ingin membuat kita, saudara, untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kadang-kadang masalah itu, saudara, kadang-kadang kita ketika kehilangan sesuatu. Apakah kita di PHK, kita kehilangan pekerjaan. Saudara, di lain waktu saya akan cerita di Firman-Mu Pelita, karena di Pelita kita punya waktu yang terbatas. Di Firman-Mu Pelita, bagaimana orang, saudara, dipecat dari pekerjaan. Karena dia, saudara, mau berdiri di jalan yang benar. Dia tidak mau berkompromi. Dipecat padahal selama bertahun-tahun. Bahkan dari keluarganya. Mereka itu tipikalnya menjadi seorang pegawai. Saudara, dia sempat kehilangan segalanya. Dia sempat kehilangan rumah. Karena simpanannya nggak cukup. Untuk bertahan hidup, dia harus menjual rumah. Tapi pada akhirnya, orang ini bisa jadi pengusaha. Dari mental seorang pegawai. Ya, karena dia berdiri dalam kebenaran, dia kehilangan, bahkan dia sempat bilang sama istrinya ketika mereka kehilangan rumah mereka, karena mereka harus jual, karena keuangan mereka tidak punya uang lagi. Dia bilang, satu saat nanti kita akan beli rumah itu, rumah yang mereka jual. Dan memang akhirnya mereka bisa membeli rumah itu. Oke, saudara, dia sempat terpukul, dia sempat sedih, dia sempat, saudara, sangat-sangat depresi.
awal-awalnya ketika dia kehilangan semuanya itu. Saya menguatkan di keluarga ini pada waktu itu. Saya menguatkan mereka. Saya bilang Tuhan tidak pernah berbuat curang dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak adil kepada orang percaya. Selalu ketika Tuhan melakukan sesuatu untuk orang percaya, Tuhan selalu punya tujuan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi kalau kita menjalani, kita akan tiba di tempat yang baru. Kita akan tahu betapa baiknya, betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya Tuhan itu. Jadi sekali lagi, seperti burung yang tadi, dia kehilangan rumah, pohon yang selama bertahun-tahun dia tinggali. Tujuannya, saudara, kalau pohon itu nggak roboh, kalau pohon itu, saudara, nggak hancur, kemungkinan burung itu tidak pernah akan pindah untuk tiba di sebuah hutan yang luas. Jadi saya berdoa, saya berharap, ingat baik-baik ini, saudara, kesusahan sehari, biarlah cukup untuk sehari. Ya, karena kesusahan besok ada kesulitan sendiri. Jadi kesusahan yang kemarin juga jangan dibawa hari ini. Jangan stres melihat sesuatu. Karena saudara harus tahu Tuhan kita itu baik dalam segala waktu, dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua, hai anak raja.